Udah kayak jurnalis orang. Pak, sebenarnya ini ada kejadian apa di sini, Pak? Kami lagi ini, Pak, lagi observasi turbin angin yang ada di Dompa, tepatnya di belakang Elektronik Lama. Jadi kami observasi ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktikum konversi energi baru terbarukan. Dengan siapa saja kelompoknya? Saya dengan kelompok saya sendiri, Audra Malaysiaan. Izin. Kemudian ada kameramen Jody Anugrah, kemudian saya Yano Saputra. Kemudian terakhir ada Christian. Jadi di sini sedang dilakukan pengujian dari turbin angin ini. Teman-teman di sini sedang mengukur hasil yang didapatkan oleh turbin angin ini. Nah, ini teman-teman kita yang sedang berusaha dari ini bersama teman saya Rika nih. Putar. Seperti ini. Kasih tunjuk. Nah, ini bentuk dari pengujian turbin angin yang dilakukan secara manual. Oke, jadi sekian saja, kita tunggu next hasilnya ya. Baik. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi kami dari kelompok 8 Sultan Dolek ingin menjelaskan atau kami di sini lagi observasi turbin angin yang ada pada belakang kami. Lokasinya ada di Dompa, tepatnya di belakang Elektronik Lama. Jadi kami observasi turbin angin dan cara mengukur itu. Teman sedang melakukan pengukuran tegangan dan arus yang dihasilkan oleh turbin angin ini. Spesifikasi turbin angin bisa dilakukan oleh saya. Baik, jadi di sini mau terlihat ini merupakan turbin angin PAWT berjenis Adarius. Dengan ciri-ciri adalah lurus yang vertikal. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari turbin angin ini, kelebihannya yaitu tidak perlu diarahkan. Kemudian dapat bekerja pada angin rendah dan turbulensi tinggi. Kemudian struktur sederhana dan mudah untuk perawatan. Kemudian kekurangannya yaitu efisiensinya lebih rendah dibanding turbin horizontal. Kemudian putaran awal cenderung sulit, dan yang terakhir ada rentan kondisi terus kamera tidak dilapisi dengan baik. Jadi dia mudah berkarat kan. Jadi terlihat di situ sudah kelihatan karatnya udah rusak. Nah, itu terkenal. Ini sekian saja untuk observasi pada turbin angin ini. Kita lanjutkan ke observasi yang selanjutnya. Terima kasih. Nah, jadi kami sekarang sudah berada di ruang sistem atau ruang kontrol dari panel surya yang ada di parkiran belakang ini. Kita akan survei juga. Jadi di sini teman-teman dari siswa semester 5 teknik elektro sedang observasi dari ruang kontrol yang ada pada ya, bisa kita lihat di sini adalah output dari panel surya itu. Harus di zoom ya. Buka ada sini bisa kita lihat ada dia satuannya megawatt ke kilowatt dan ada kuningnya sih. Nah, di situ terlihat 64.622 megawatt. Itu berarti yang dihasilkan oleh panel surya yang ada di luar ruangan ini pada parkiran di depan. Ya. Ini yang poli-poli. Kita akan lanjut ke parkiran untuk melihat bentuk panel suryanya.
Iya, kenapa? Jadi, nah ini saya sudah di parkiran ini. Bisa dilihat di atas ini adalah panel surya, ada off grid, on grid, ada poly, mono. Nah, panel surya ini berukuran 260 WP. Ya bisa kita lihat dapat banyak sekali panel surya. Ada tin film, polikristalin, monokristalin yang digunakan untuk menangkap energi panas surya matahari ya. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Baik, di sini bisa lihat ini merupakan jenis panel polikristalin dengan ukuran 260 WP yang diserikan. Nah, lihat teman-teman. Kemudian dari panel ini dimasukkan ke on grid dan off grid. Sistem kontrol speed Dialirin ke sistem kontrol yang ada di ruangan tadi kan. Kita akan lanjutkan ke lokasi selanjutnya. see you again. Jalan-jalan ke umrah. Cakep. Jadi kami di sini ada kincir angin di belakang kami. Kincir angin ini umum digunakan sebagai pembangkit listrik yang ada di kampus ataupun daerah-daerah pesisir, khususnya laut tinggi ya. Turbin ini memiliki 3 bilah dengan tipe horizontal axis wind turbine atau HAWT. Ada kincir angin ini terdapat solusi bagaimana kekurangan dari kincir angin ini karena dia mungkin terletak di pinggir laut, jadi dia efek dari laut mungkin menyebabkan korosi pada kincir angin ini. Spesifikasinya saya jelaskan tentang saya. Jadi cara kerja turbin angin ini yaitu angin mengenai baling-baling membuat rotor berputar, terus force-nya menggerakkan generator, lalu generator dialirkan ke Ini bisa dilihat ya, kincir angin ini. Angin kurang kencang, jadi dia nggak putar kincir anginnya. Beda sama yang tadi kan kita putar secara manual ya. Jadi ini nggak bisa manual ya. Mungkin lanjut ya. Kak. Sekian aja ya dari kincir angin observasi hari ini. Kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Terima kasih. Jadi kami sedang menuju ke lokasi observasi selanjutnya, yaitu di Sun Cable yang ada di bawah itu. Ada juga yang sedang menuju ke lokasi. Ya, segera jangan lama-lama karena cuaca panas kan. Kita langsung turun ke bawah untuk melakukan observasi. Nah, jadi kami sudah sampai di lokasi observasi selanjutnya, yaitu di Sun Cable. Ini adalah batu apa namanya, peresmian Cable yang disebutkan oleh COO Sun Cable, Mr. Patel, dan Direktur Umrah tentunya Pak Agung. Jadi kami akan lakukan observasi di Sun Cable ini. Banyak panel-panel kan, panel poly, panel mono, dan ya banyak lagi yang di atas juga ada. Oke, tunggu langkah selanjutnya, kita akan observasi ya. Cuaca panas sekali kan ini. Mantap. observasi selanjutnya. Nah, di sini kita ada baterai inverter. Nah, saya matiin ya. Dari baterai inverter ini kemudian dialirkan ke
Di box ACDC yaitu untuk di box inverter 2 DC inverter. Nah ini masih DC ya teman-teman. Setelah itu baru dialihkan ke inverter untuk ke AC. Nah jadi dari inverter AC inilah dialihkan ke beban-beban AC selanjutnya. Ini ada 3 jenis, tiga buah inverter, 1, 2 dan DC-nya yang sama. Oke. Nah, setelah ini kita akan cek ke panel suryanya. Oke, lanjut aja. Nah, jadi kami sudah di luar dari ruangan tadi kan. Kalau di ruangan tadi kan kita adalah sistem kontrolnya atau output yang dihasilkan oleh panel. Sekarang kami di luar, yaitu di panelnya. Di belakang saya ada panel, yaitu monokristalin. Kenapa bisa tahu mono? Karena ada model bintang-bintang yang menggambarkan kalau itu monokristalin. Jadi panel ini menyerap energi panas dia matahari. Kemudian ini dapat untuk gridnya. Nah di sini terlihat berapa tegangan yang dihasilkan, arus dan sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan ke panel surya polikristalin yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Riando. Baik, di sebelah sini sudah ada panel kristalin pada 120 W. Nah, jadi sama seperti panel monokristalin, sini juga sudah ada box untuk SLT untuk memantau berapa tegangan yang dihasilkan. Nah, di sini kita bisa lihat 20,9 volt ya, karena cuaca sangat bagus hari ini, cerah. Oke, baik, kita akan lanjut ke panel surya yang. Nah, jadi kita di sini sekarang berada di panel yang paling besar yang ada di Sun Cable, yaitu satu panelnya itu sebesar 550 WP yang antar panelnya itu diserikan. Nah, antara panel sini dan panel situ bisa diparalelkan, yang bisa menjadi satu atau satu arus. Jadi paralelkan. Nah, bisa diganti ini. Yang pertama yang monokristalin. Ini adalah panel monokristalin, di sebelahnya juga monokristalin, dan di situ monokristalin, dan di ujung sana juga monokristalin. Yuk. Di sini terdapat panel surya monokristalin dikaitkan dengan Ini di rangkai seri. Bisa teman-teman lihat juga di sini. 50. Ini ada panel monokristalin yang diserikan antar panelnya. Dan sudut kemiringannya bisa diatur. Nah, di sini kemiringannya sekitar 30 sampai 40 derajat. Karena mataharinya berasal dari sana. Nah, kita lanjut, nanti kita akan naik ke atas panel polikristalin. Baik, kita lanjutkan ke di selanjutnya. Observasi ini berada di atas kontainer. Observasikan 10 panel surya yang disediakan, yaitu panel surya monokristalin dengan sebesar satu panel satu unit sebesar 550 WP. Akan ditambahkan oleh Riando, biasa. Nah, ini jumlah keseluruhannya yang di atas ini. Kemudian sama juga seperti yang di bawah, tapi bedanya ini cuma disediakan aja. Jadi kami sekarang berada di puncak tertinggi Umrah, kampus Umrah, yaitu ada di rooftop gedung B. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa terbentang luas panel surya yang dengan sebesar satu unitnya yaitu 550 WP. Setelah kami hitung total di sini ada 48 unit yang terbentang dengan rangkaian apa ya? Seri. Nah, dengan rangkaian seri untuk 48 unit ini. Jadi inilah yang membantu Umrah dalam menghidupkan listriknya dan peralatan-peralatan lainnya. Itu saja untuk hari ini. Sekian saja untuk observasi yang kami lakukan di Umrah 4. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hongkong Jotan Dolek. Di sini pada hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025 kami akan melakukan observasi nelayan yang menggunakan panel surya. Lokasi observasi kami ada di Kampung Bugis, Selarang ya kan. Jadi ini kami baru mau mulai perjalanan ke Kampung Bugis. Saya bersama ya. Langsung aja kita pergi, oke? Under the sun, we feel the beat, dancing through life on our feet. No worries, no regrets in sight. We're living loud, chasing the light. We're living wild, feeling free. No holding back, it's our destiny. With every breath, we take it all. Rising high, we'll never fall. Under the stars, the night is young. With every heartbeat, our songs begun. No time for fears, no room for doubt. We're in the moment, let's scream and shout. We're living wild, feeling free. No holding back, it's our destiny. With every breath, we take it all. Rising high, we'll never fall. Under the sun, we feel the beat, dancing through life on our feet. No worries, no regrets in sight. We're living loud, chasing the light. We're living wild, feeling free. No holding back, it's our destiny. With every breath, we take it all. Rising high, we'll never fall. Oke, kita udah sampai di tempat tujuan kita. Lokasi observasi yaitu di Kampung Bugis. Ini adalah kapal Kapal yang- nelayan yang akan kami observasi sama Bapak Asibuan. Oke, akan langsung kita tanya-tanya kepada Bapak Asibuan. Oke, ya. Oke, kawan-kawan, sekarang kita sudah bersama Bapak Asibuan, Pak. Iya, Khairul Asibuan. Jadi Pak, kedatangan kami sini Pak untuk berbincang-bincang tentang panel yang Bapak terapkan pada kapal Bapak. Iya. Sebelumnya pemakaian Bapak udah berapa lama Pak panel? Ini udah sekitar 4 tahun. 4 tahun atau 5 tahun gitu lah. Nah, Main lama ya. ya ada 5 tahun ada lah. Nah, makanya. Akinya Pak? Akinya itu yang 100 ampere. Saya sampai Pak. Ya, 100 ampere. Dalam 4 tahun ini Pak ada kendala ada Pak? Kira-kira Bapak? Kalau di panelnya tak ada. Tak ada Pak. Cuma di akinya aja. Akinya kadang kalau udah pemakaian 2 tahun itu udah agak berkurang tenaga dia. Kurang. Nah, walaupun kita kita cas kan, nah, tapi juga udah ini, soalnya akinya itu kan ketahanannya itu paling 2 tahun, harus ganti yang baru gitu. Kemudian air aki itu pun harus kita cek terus. Nah, Kayak aki basah ya, Pak? ya aki basah, aki kering pun boleh juga, aki basah. Cuma kadang-kadang kalau aki basah ini harus kita cek air, kalau kurang dia tambah, nah, atau ganti yang baru bisa juga. Kalau pemakaian anunya apa ya Pak? Kayak bumpernya lampu ya? Ya, lampu untuk lampu sorot untuk ini ke bawah. Kalau untuk 100 ampere ini, kalau kita pemakaian lampu itu kan lampu LED yang untuk baterai itu kan, Iya, Pak. untuk aki itu kalau 2 malam bisa dia Tahan Pak. Tahan. nah, kekuatan dia sekitar 80 watt lah satu lampu. Watt. Bapak berarti cuma untuk lampu Pak ya? Bumpernya. Itu lampu sama ini sedot Sedot air. sedot air Alpon.
Nah, tersedot air. Kalau air hujan ada kan, jadi kita tak perlu lagi nimba ini, jadi Otomatis ya. ada otomatis. Boleh cek panelnya Pak? Boleh. Aja dari samping, dari atas ini pun boleh. Naik. Ini berapa WP Pak panelnya? Total 80 nih. 80 WP. Ya. Poli Pak. 80 ampere lah. Tapi bermacam-macam dia, ada yang 100, ada yang 120, ada yang 70 gitu. Ini kesalahan ini 80. 80 WP. SCC. Bapak ada pakai SCC Pak? Hah? SCC Apa maksudnya? yang dari panel nih Pak. Oh, tak ada. Langsung ke baterai Pak ya? Iya, langsung ke baterai. Kawan-kawan ada juga yang pakai itu, SCC itu. Udah, kalau saya langsung ke ini, Baterai apa? langsung ke baterai. Yang SCC itu kan untuk ngecas apa bisa dia kan? Iya Pak, betul Pak. Iya. Ini lebih optimal lah Iya, pemakaiannya ini berarti. lebih bagus memang. Lebih bagus Gitu. ya. Memang kalau lebih bagus memang pakai SCC sih Pak. Iya. lebih bagus Disarankan memang itu. Jadi dia lebih awet, Iya, lebih awet, tahan ya. lama dia. Ini kalau saya ini langsung ke ini, ke aki. Langsung kaki Pak ya. Iya. Panel ke aki. Iya. Kalau ada ngecas Pak. Ini panel kaki berarti. Berarti Pak udah berapa kali ganti aki nih Pak? Bapak? Ini udah ada 3 kali ganti nih. 3 kali ganti Pak ya? Iya, selama 4 tahun ini ya gitu. Nah, itu. Tolong Pak. Oh, oke Pak. Saya 30 watt nih. Nah, jadi kalau ini kabel tuh panel ke atas kan, iya Mas. kalau dia panas memang hidup dia langsung ini kontak, ini positif ke positif, ini negatif ke negatif. Nah, Oke. berarti ini hidup ininya, Iya. panelnya Panelnya ini terang ini kan. Nah, kalau kita untuk menggunakan ini, kalau malam kita langsung ke ini ya. Kaki Pak ya? Nah, ini ke ini lampu ini ke aki. Kalau kita ngecas, mau ngecasnya ini ke aki langsung. Nah, ini berarti hidup nih ya. Panel sudahnya. Nah, panelnya ini jelas dia ini kan. Iya. Tapi ini ngecas ini harus panas. Kalau dia tak panas, tak Mendung, ada. Pak, ya, Nah, mendung dia tak ngecas. Ya, kekuatan dia kan di matahari tuh. Betul. Tenaga surya. Nah, itu ini akinya yang ini yang 100 Yang 100 100 Pak. iya 100 ampere. Boleh cek Pak ya? Boleh? Ini buka aja. Atau pasang air? Dah, 9 volt. Dah. Dah. Tekan aja kuat ke ini. 0. Hmm? 0. Di sini bagus. Oke, ini. 0. Ampere dari situ. Ini volt. Ini milivolt. Coba dari anu Pak. Dari aki. Ya, dari aki Pak. Nah, ini.
13 volt, Pak. Hampir. Itu volt ya? Kalau hampir. Oke, Pak. Terus kalau di anu, Pak, Oke, baik. Sekian saja observasi pada kapal nelayan menggunakan panel surya. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hasibuan atas bantuannya sudah meluangkan waktu untuk kami melakukan observasi. Jadi sekian saja yang dapat kami observasikan pada video kali ini. Berlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.